Musibah besar, Vietnam kini benar-benar berada di ujung tanduk. 3 pemain keturunan yang selama ini diharapkan menjadi senjata baru, justru terbelit situasi yang menghebohkan. Bukan soal hasil pertandingan, bukan pula sekadar masalah performa di atas lapangan. Kali ini, sorotan tajam justru mengarah pada latar belakang dan status keturunan yang menjadi perbincangan besar dan membuat Vietnam bisa jadi tidak akan diperkuat 3 pemain keturunan tersebut ketika melawan Indonesia. 3 nama ini pun mendadak berada di bawah tekanan besar. Bukan hanya karena ekspektasi sudah terlanjur tinggi, tetapi juga karena isu mengenai asal-usul keturunan mereka telah memicu gelombang perdebatan. Kabar ini langsung membuat publik bertanya-tanya, sebenarnya dari mana garis keturunan mereka? Sebenarnya apa yang akan terjadi? Mari kita bahas bersama. Ya, kali ini giliran Vietnam yang harus merasakan pahitnya situasi tak terduga. Bahkan media-media mereka seolah terkena karma setelah sebelumnya begitu gencar menyindir dan mempertanyakan skuad Garuda. Semuanya bermula dari kebiasaan sejumlah media Vietnam yang kerap menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Mereka seakan mempertanyakan dari mana asal para pemain tersebut, padahal sebagian di antaranya memiliki garis keturunan Indonesia yang memang jelas dan telah melalui proses sesuai aturan. Namun sekarang, keadaan justru berbalik. Vietnam sendiri juga semakin sering mengandalkan pemain dengan latar belakang naturalisasi dan pemain keturunan. Kondisi inilah yang kemudian membuat publik Indonesia balik bertanya, jika sebelumnya asal-usul pemain Indonesia dipermasalahkan, lalu bagaimana dengan skuad Vietnam sendiri? Nah, coba kalian lihat, ini dia sindiran yang kembali membuat publik sepak bola Vietnam panas. Sebuah unggahan dari akun Football Manager Indonesia mendadak menjadi sorotan setelah menampilkan perbandingan yang cukup menohok antara naturalisasi Indonesia dan Vietnam. Di bagian Indonesia, gambar tersebut menggambarkan pemain keturunan dengan garis keluarga Indonesia dan Belanda. Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas, bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia masih memiliki hubungan darah dengan tanah air. Tapi lihat bagian Vietnam, gambarnya justru dibuat jauh lebih brutal. Sejumlah pemain digambarkan seolah-olah memiliki latar belakang Brazil, lengkap dengan bendera Brazil yang memenuhi ilustrasi tersebut. Sindiran ini tentu saja langsung mengarah pada narasi lama yang selama ini sering muncul dalam perdebatan sepak bola Indonesia dan Vietnam. Ketika Indonesia menggunakan pemain naturalisasi atau pemain keturunan, selalu ada saja pihak yang mempertanyakan asal-usul dan komposisi skuad Garuda. Namun sekarang, narasi tersebut justru diputar balik. Pesannya seakan sederhana. Kalau Indonesia terus dipermasalahkan karena pemain keturunan, lalu bagaimana dengan Vietnam? Dan disinilah sindirannya terasa semakin pedas. Karena gambar tersebut sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa setiap negara memiliki cara masing-masing dalam membangun kekuatan tim nasional. Jadi, ketika sebelumnya Indonesia disindir karena mengandalkan pemain keturunan, kini giliran Vietnam yang mendapatkan serangan balik dengan cara yang tidak kalah telak. Bahkan satu gambar sederhana ini mampu menghidupkan kembali perang narasi antara pendukung Indonesia dan Vietnam. Sesuatu hal yang membuat Vietnam ke musibah besar, bagaimana tidak? Jika asal-usul dari 3 pemain diaspora atau keturunan tersebut tidak sah, maka jelas 3 pemain keturunan dari Vietnam akan di-blacklist dari timnas Vietnam. Dan seolah belum cukup, sikap meremehkan terhadap timnas Indonesia ternyata masih terus muncul dari sejumlah media Vietnam. Salah satunya terjadi setelah Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Bukannya memberikan apresiasi, media Vietnam justru menyoroti skor tersebut dengan nada mengejek. Mereka seakan tidak percaya Indonesia hanya mampu mencetak 3 gol ke gawang Timor Leste. Padahal, Vietnam sebelumnya memang berhasil menghancurkan Timor Leste dengan skor telak 7-0. Perbandingan itulah yang kemudian digunakan untuk menyindir skuad Garuda. Namun hanya beberapa jam berselang, situasi justru berbalik 180 derajat. Ketika media Vietnam sedang sibuk meremehkan kemenangan Indonesia, timnas Vietnam malah mendapatkan hasil yang sama sekali tidak mereka inginkan. Vietnam secara mengejutkan hanya mampu bermain imbang menghadapi Singapura. Hasil tersebut sontak membuat pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, kecewa berat. Ia bahkan mengakui bahwa permainan anak asuhnya tidak maksimal dan terlalu banyak melakukan kesalahan dalam situasi penting. Setelah kemenangan besar melawan Timor Leste,
Seharusnya kami bermain lebih baik. Hari ini kami terlalu terburu-buru dan membuat keputusan yang buruk dalam situasi penting. Kami akan meninjau pertandingan bersama dan memperbaiki masalah-masalah tersebut, ujar Kim Sang-sik. Hasil imbang ini pun langsung dianggap sebagai kerugian besar oleh media Vietnam sendiri. Soha VN bahkan menilai 1 poin dari pertandingan tersebut bisa berdampak serius terhadap perjuangan Vietnam untuk lolos ke semifinal. Dan masalahnya semakin rumit. Karena Vietnam kini harus melihat Indonesia dan Singapura berada di atas mereka dalam persaingan grup. Artinya, satu kesalahan lagi bisa membuat Vietnam benar-benar berada dalam situasi genting. Jika posisi tersebut tidak berubah sampai akhir fase grup, Vietnam terancam harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Tetapi ternyata, balasan untuk Vietnam belum selesai sampai di sini. Sebuah akun X asal Indonesia bahkan ikut membuat sindiran yang langsung menjadi bahan perbincangan. Mereka membuat perbandingan yang sangat unik. Jika timnas Indonesia sering disindir sebagai skuad campuran Indonesia dan Belanda karena memiliki pemain keturunan, maka Vietnam justru digambarkan sebagai skuad yang banyak berasal dari Brazil. Sindiran tersebut jelas bukan muncul tanpa alasan. Ini menjadi semacam serangan balik terhadap narasi yang sebelumnya sering dilemparkan media Vietnam kepada timnas Indonesia. Dulu mereka mempertanyakan asal-usul pemain Garuda. Sekarang, pertanyaan serupa justru diarahkan kembali kepada Vietnam. Dan inilah yang membuat situasinya semakin panas. Karena di sepak bola, meremehkan lawan sebelum pertandingan berakhir bisa menjadi bumerang paling menyakitkan. Ketika media Vietnam tertawa melihat Indonesia hanya menang 3-0, beberapa jam kemudian justru Vietnam yang kehilangan poin. Ketika mereka membandingkan Indonesia dengan kemenangan 7-0 atas Timor Leste, sekarang Vietnam sendiri harus menghadapi kenyataan bahwa satu hasil imbang bisa membuat posisi mereka semakin terjepit. Jadi, apakah ini benar-benar karma? Hasil imbang melawan Singapura membuat Vietnam baru mengoleksi 4 poin dan sementara berada di posisi ketiga grup A. Jika ingin lolos ke semifinal, Vietnam wajib menyapu bersih 2 laga tersisa dengan kemenangan. Masalahnya, salah satu lawan mereka adalah Indonesia. Dan yang lebih mengkhawatirkan, laga tersebut akan berlangsung di markas Garuda. Jika Vietnam kalah, peluang mereka untuk lolos semakin tipis. Sementara Indonesia bisa langsung mengunci tiket ke semifinal. Jadi, ini bukan lagi sekadar pertandingan bagi Vietnam. Ini bisa menjadi laga penentuan nasib. Dan mungkin saja Indonesia menjadi tim yang akhirnya mengubur harapan Vietnam di Piala AFF 2026. Kini, kita tunggu saja apakah Nguyen akan pulang lebih cepat dari Piala AFF. Karena kan yang dihadapi bukan Indonesia yang dulu. Bagaimana pendapat kalian?